kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Toras, Bapak Ibu Saudara, sisi rumah ini, naskah Bapak tanian kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang bekas busa, janganlah bergaul dengan orang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang cerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan jangan menjadi penanggung utang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang-orang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema nas kita, jauhilah ketamakan, pasiling ma abok kuson. Dalam nas kita melihat seruan Salomo secara langsung, seolah-olah dia berbicara kepada seorang pribadi. Dia menasihati, dia mengajar, dia mendidik, agar yang mendengar sungguh-sungguh penuh perhatian terhadap pengetahuan dan selalu menyimak amsal para orang bijak. Maka ia terbiasa dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang bermoral, yang memiliki integritas, takut akan Tuhan dalam persekutuan dengan orang-orang yang lain, dalam berdampingan dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi beda dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, dalam nas ini jelas Amsal orang bijak mengajarkan supaya orang yang dididik, yang sering mendengar hikmah pengajaran, memiliki sifat sebagai yang takut akan Tuhan, pemurah, penyayang, pengasih terhadap sesama, terhadap orang yang susah, terhadap orang yang lemah. Makanya tekanan janganlah sebab karena instruksi perintah dan negatif, jangan merampasi orang yang lemah karena ia lemah. Jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Ya kemungkinan dia sudah lazim pada waktu itu orang yang miskin menjadi rampasan, orang yang susah, yang menderita menjadi diinjak-injak, tidak memiliki hak asasi karena memang mereka lemah dan miskin.
Tidak ada yang membela seperti kita saat ini. Kadang-kadang orang lemah, ya kita melihat sebelah mata, dan miskin. Kemungkinan juga orang yang memberi pinjaman atau utang, kalau dia tidak mampu membayar, dia merampas apa yang dia miliki satu-satunya. Katakan supaya jangan memiliki sifat yang mempermalukan, yang membawa ke hukum. Jangan menjadi menyiksa, menindas yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki kuasa, yang tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan ini. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi apabila kita memang memiliki sifat tamak, serakah, dia tidak peduli. Orang yang serakah tidak pernah mengatakan puas, selesai, siap, cukup. Makanya Amsal 30 ayat 15 sampai 16 digambarkan orang yang tamak, rakus, serakah sama seperti lintah, kuburan, orang mandul, api, dan tanah yang tidak pernah mengatakan sudah cukup, sudah siap, puas, selesai. Jadi merampas orang lemah, orang yang di desa, orang lemah secara sosial ekonomi adalah suatu bentuk eksploitasi hak-hak. Inilah yang harus dijauhi, jangan menjadi suatu sifat karakter bagi orang yang sudah mendengar, yang sudah dididik, diajar, yang sudah mengamalkan oleh hikmah. Yang kedua dikatakan, orang yang mendengar hikmah Amsal dalam hidupnya, dia tidak pernah bersahabat, bergaul dengan orang yang suka pemarah, yang lekas gusar. Dia dapat membedakan, dapat melihat bagaimana dia memilih sahabat, memilih teman dalam kehidupannya, supaya jangan terpengaruh tingkah lakunya, jangan terpengaruh karakternya. Karena di mana orang yang bodoh, yang jahat, yang nakal, yang bandel, ya berpengaruh kepada watak karakter pembentukan. Jadi pergaulan, rumah, lingkungan, sekolah, ini membentuk karakter. Ternyata tradisi hikmah menghadapi situasi yang cukup rentan, terutama pengaruh budaya luar. Persahabatan dengan luar pun ya bisa nampak. Ini dulu Salomo persahabatannya dengan dunia luar yang penyembah-penyembah Baal, sehingga rumah ibadah penuh dengan kuil-kuil, penuh dengan penyembahan-penyembahan berhala, karena dia memiliki gundik dari setiap negara-negara persahabatannya. Dia berpengaruh, tentu berpengaruh dalam memimpin negara. Ya jelas, janganlah sama dengan ayat 22, supaya mereka membenari benar-benar masa emosionalitas, semua dia terbina
Kalau kita bergaul dengan orang yang sabar, bergaul dengan orang pintar, bergaul dengan orang yang disiplin yang teratur, ya kita juga dengan disiplin yang teratur. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sembarang, ya, orang-orang yang sering nongkrong di jalanan, orang-orang yang sering bolos sekolah, ya kita juga bolos. Katakan di sini, kamu itu memasang jerat bagi dirimu sendiri. Memasang jerat bagi dirimu sendiri apabila kamu bergaul dengan orang yang pengedar narkoba, ya kamu suatu saat juga jadi kecanduan narkoba. Sama dengan mengikat leher, menggantungkan diri. Karena pepatah juga mengatakan, satu makan cempedak semua kena getahnya. Oleh karena itu bergaullah dengan anak-anak Tuhan, bergaullah dengan orang-orang baik. Bukan dikatakan larang untuk bersahabat, bukan dikatakan melarang untuk memiliki kolega, bukan. Tapi lihatlah kolegamu bukan karena dia kaya. Orang kaya juga ya banyak yang jadi pemarah dan lekas rusak. Orang miskin juga ada yang lekas rusak dan pemarah. Tapi ada yang baik, ada yang teratur hidupnya, ya banyak juga. Tapi lihat dia memiliki integritas, lihat dia takut akan Tuhan. Yang ketiga kita lihat menghargai hak milik perorangan, jujur untuk menepati janji, membayar utang, kesetiaan dalam hal perjanjian. Apabila kita lalai, maka segala hak kita akan diambil oleh yang memberi. Karena kita tidak berdaya melakukan perlawanan. Karena kesalahan kita sendiri, kita diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang pulas tertidur ketika orang mengangkat tempat tidur kita sebagai tebusan utang. Dan ketika kita terbangun, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kita yang salah. Inilah yang tidak setia dalam hal perkara kesetia dan dapat dipercaya dalam hal kecil, ya dalam hal besar pun. Dan yang keempat, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan nenek moyangmu. Jadi karena memang merupakan suatu ketidakadilan, perampasan tanah dilihat sebagai pelanggaran atas hukum adat, ya, hukum adat yang sudah ditetapkan dan dijadikan acuan dalam hidup masyarakat dari zaman dahulu, juga untuk melihat kembali pada protipe orang tuanya. Jadi yang sudah membangun tatanan sosial sebagai suatu tatanan sosial yang tertib, dan karena itu diarahkan kepada hukum yang sudah ditetapkan dikehendaki Tuhan bagi Israel. Dan kita juga memang kalau sudah diwariskan bentukan orang tua, ya, jangan tamak, jangan memilih, ini melanggar hukum Taurat, mencuri, mengingini harta, jangan mengingini. Tuhan marah karena kita ya terjerumus ke dalam dosa. Jilid 1 Timotius ayat 10, ya, cinta akan adalah asal mula dosa, cinta akan harta uang. Dan memang betul-betul suatu contoh orang yang telah mengenal firman Tuhan, yang memiliki menjaga takut akan Tuhan
Yang terakhir, ya jadilah orang yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh, ulet terampil dengan mengatur semua talenta, bakat, keahlian yang Tuhan berikan, dikembangkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan profesi, menjadi kehormatan bagi kita dan masyarakat, dan menjadi berkat bagi sekitarnya apabila talenta yang Tuhan berikan. Apakah itu 1, 3, 5. Kalau memang Tuhan melihat kita, ya Tuhan memberkati. Sebagai profesi guru, pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan, ya profesi dokter, perawat, kembangkan, ya, dan bekerja sesuai dengan takut akan Tuhan. Lalu kamu dihargai, kamu diteladani, dan kamu menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bagaimana relevansinya nas bagi keadaan kita saat ini? Masalah keadilan dan kesejahteraan di dalam konteks sosial bangsa, negara, masyarakat kita. Kita masih berhadapan dengan realitas kemiskinan, kemendaratan, ketidakadilan dalam pembagian upah, gaji, kekerasan terhadap para buruh, TKW, juga kekerasan kepada anak. Di desa-desa masih ada praktek perampasan tanah di kalangan masyarakat. Tetapi di perkotaan pun penyerobotan tanah masih terjadi. Penodaan modern karena kekuasaan dana atau uang dan kekuasaan secara umum yang menjadi menonjol. Kita masih mendengar teriakan para korban ketidakadilan, kehilangan desa mereka, termasuk juga masalah-masalah klasik yang terkait dengan korupsi, kecurangan dalam mengatur lalu lintas keuangan, kolusi, kecurangan dalam mengatur lalu lintas kekuasaan, dan nepotisme, kecurangan mengatur lalu lintas relasi sosial. Dunia pengadilan kita pun syarat dengan uang suap untuk membayar keputusan, walaupun jelas mengorbankan esensi kebenaran dan keadilan. Mengapa? Ya bukan hanya semua barang dapat dibeli, tetapi sekarang karena semua orang bisa dibeli. Semua perjuangan otonomisasi dimaksudkan agar rakyat sejahtera. Pemerintah pusat meluruskan niat mulia para pejuang pemekaran wilayah. Tapi yang kita lihat sejahtera, jadi ya keadilan, kebenaran, kesejahteraan ya bisa hanya teriakan rakyat, teriakan hanya ya rintihan keinginan yang tidak pernah bakal tercapai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah seperti ajakan seruan daripada Amsal orang bijak, supaya kita memiliki hikmah, memiliki pengajaran yang daripada orang bijak kita amalkan
kita praktekkan dalam perilaku dan tindakan kita, supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, takut akan dosa, takut akan hukuman Tuhan. Ajarkan hikmah Salomo supaya kita masing-masing menjadi orang yang pengasih, melihat Tuhan semua mengasihi ciptaannya, ya kita juga mengasihi, baik orang kaya, baik orang jahat, baik orang miskin, baik orang kuat, baik yang orang berkuasa. Tetapi kita dapat mensyukuri, dapat maka sadapan mengatakan terima kasih. Hal yang kecil, hal yang besar, Tuhan dapat melihat dan percaya kita sebagai hamba-Nya yang setia, yang jujur, dan yang adil. Jadi firman Tuhan mengarahkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam hikmah daripada Tuhan. Hikmah daripada Tuhan. Jadi terus belajar, terus menggali, terus melihat campur tangan Tuhan dalam hidup, terus takut akan Tuhan. Amin. Makasih Tuhan Allah Bapa dalam malam hari ini karena pengajaran Amsal bijak, supaya kami memiliki hikmah yang menjadi lakon daripada perilaku dan tindakan kami di dalam melaksanakan pekerjaan persekutuan dan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kami. Pemberian-Mu harta, kuasa, talenta, supaya menjadi sukacita buat kami, sukacita buat sesama kami, karena kami hidup sesuai dengan aturan dan perintah Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, karena kami menjadi pelaku-pelaku hikmah di dalam dunia yang beragam-ragam. Kami nampak sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Hanya berkati rumah ini supaya hidup pengajaran, hidup seruan hikmah orang bijak dan takut akan Tuhan. Dan dimanapun yang seisi rumah, bapak, ibu, dan anak dalam persekutuan selalu mau diajar, mau diajak, mau dibina, saling menopang dan saling memberikan yang terbaik. Karena kehidupan dan perilaku sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan apabila Engkau bersama kami dan memberi kekuatan buat kami untuk melewati masa-masa new normal dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami dapat bersukacita, dan kami dapat bersahabat dalam Kristus Yesus. Amin.